Baiklah, Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua pada hari ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan arti keselamatan yang sesungguhnya yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk kehidupan kita. Sebelum lebih jauh pembahasan kita pada saat hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Pada kesempatan ini Tuhan kami akan menyampaikan beberapa hal tentang keselamatan. Kiranya Tuhan yang akan menyertai kami, Tuhan yang akan melindungi kami pada saat ini. Engkau pakai hamba-Mu yang akan berkata-kata Tuhan, sehingga apapun yang hamba sampaikan tidak menyimpang dari apa yang telah Tuhan ajarkan kepada hamba. Dan apapun yang hamba sampaikan boleh diterima dengan baik ya Bapa oleh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya, amin. Baiklah, terima kasih. Sebelum kita membahas lebih jauh penjelasan kita pada saat hari ini, saya mengajak kita membuka ada 5 ayat yang telah saya siapkan menyangkut tentang keselamatan. Yang pertama kita buka di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita pada saat hari ini. Perikop di atas, sukacita sesudah duka cita. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang akan disesalkan. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Nah, ini adalah ayat yang pertama yang kita bahas. Terus ayat yang kedua di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Saya ulangi sekali lagi. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ini di dalam Titus. Kemudian kita buka lagi di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-9. Bunyinya demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kemudian ayat yang selanjutnya kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kemudian ayat yang terakhir di dalam Lukas, boleh kita lihat cuma Tuhan di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat yang ke-10, saya akan membacakannya untuk kita. Sebab anak manusia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, berapa ayat telah kita baca pada saat ini? Di sini semuanya membahas tentang keselamatan. Dari manakah keselamatan itu dan siapakah yang telah menyelamatkan dosa kita? Baiklah, kita akan membahasnya. Saudara-saudari, kita adalah manusia berdosa. Oleh karena itu kita perlu yang namanya diselamatkan atau dibebaskan dari yang namanya dosa kita. Lalu, siapakah yang bisa menyelamatkan kita atau menebus dosa kita? Apakah diri kita sendiri, orang tua kita, atau teman-teman kita? Tentu bukan, saudara-saudari. Yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menebus dosa kita hanyalah satu pribadi. Pribadi yang tidak pernah berbuat dosa, yaitu adalah Yesus Kristus. Nah,
Keselamatan sudah pasti di tangan Yesus Kristus, bukan? Tetapi, terkadang kita sebagai manusia bingung dengan cara apa kita meraih yang namanya keselamatan itu. Bukan hanya kita, melainkan anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan sekalipun, masih berpikir bahwa keselamatan diraih dengan berbagai-bagai perbuatan baik, dengan kesetiaan melayanilah, dan dengan rajin bekerja, dan masih banyak alasan lainnya yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Keselamatan bukanlah kita peroleh karena hasil usaha kita sendiri, jemaat Tuhan. Perlu kita sadari dalam kehidupan kita. Keselamatan bukanlah kita peroleh karena hasil usaha kita sendiri, melainkan iman kita kepada Yesus Kristus. Iman kita kepada Yesus Kristus dan anugerah atau pemberian Allah keselamatan itu. Nah, seringkali kita sebagai manusia menyombongkan diri, bahwa sering berkata bahwa saya tidak perlu diselamatkan oleh siapapun, saya bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Tidak dia sadari bahwa hanya satu pribadi yang bisa menyelamatkan kita dari dosa, yaitu adalah seorang pribadi yang tidak pernah melakukan dosa, Yesus Kristus. Perlu kita ingat dalam kehidupan kita. Nah, kita juga bisa membuka di dalam Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, jemaat Tuhan, di sini sangat jelas dikatakan seperti yang saya katakan tadi, bahwa keselamatan itu bukanlah dari hasil usaha kita, bukanlah dari kerja keras kita, melainkan itu adalah kasih karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga sampai pada saat ini kita masih bisa hidup bebas, karena Tuhanlah yang telah menyelamatkan kita. Nah, kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita sendiri, tetapi dari pemberian Allah, jemaat Tuhan. Berdasarkan pembahasan kita, maka jelaslah yang dimaksud dengan keselamatan yang dipelajari dalam soteriologi adalah bahwa keselamatan hanyalah ada di dalam Yesus Kristus. Baiklah, marilah kita mengarahkan perhatian kita kepada penebusan melalui darah Tuhan Yesus dan ketunggalan keselamatan di dalam Dia. Artinya ketunggalan keselamatan di dalam Dia adalah, jemaat Tuhan, bahwa tidak ada keselamatan melalui apapun, keselamatan dari siapapun, hanya satu, yaitu dari Yesus Kristus. Di sini saya akan bertanya kepada kita semua pada saat ini, mengapa harus melalui pengorbanan darah Yesus Kristus ada penyelesaian dosa? Sekali lagi, mengapa harus melalui pengorbanan darah Yesus Kristus ada penyelesaian dosa? Jawabannya adalah karena itu adalah satu-satunya cara yang sudah ditetapkan Allah berdasarkan tekad baiknya demi penyelamatan kita, jemaat Tuhan. Sungguh mulia, bukan? Bahwa Tuhan telah menetapkan bahwa keselamatan yang kita peroleh adalah satu-satunya cara yang sudah ditetapkan Allah berdasarkan tekad baik Allah kepada kita. Ketika kita berpikir bahwa kita adalah manusia berdosa, banyak hal-hal yang telah kita lakukan. Kita telah melakukan kejahatan, banyak hal-hal jahat yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Seharusnya kita sendiri
yang menanggung setiap dosa, yang menanggung setiap akibat yang telah kita lakukan. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, sehingga Dialah yang merelakan dirinya untuk menebus setiap dosa kita. Dia merelakan kehidupannya untuk mati di kayu salib hanya demi menyelamatkan dosa kita, jemaat Tuhan. Nah, tentang keselamatan, janganlah kita terpikat oleh tawaran-tawaran di luar sana yang menggiurkan kehidupan kita. Kita orang Kristen, kita orang yang sudah percaya. Walaupun di dalam kehidupan kita, kehidupan masa lalu kita adalah orang yang hidup penuh dengan dosa. Tetapi ketika kita telah mengenal Yesus, ketika kita telah hidup di dalam Yesus, hendaklah kita menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita di dalam Yesus Kristus. Nah, saya sendiri, waktu saya belum mengenal Tuhan, waktu sebelum saya bertobat, belum sungguh-sungguh percaya Kristus, saya sering datang ke gereja. Saya tahu apa itu kasih, saya tahu apa itu kebaikan. Tetapi tidak jarang bagi saya melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Walaupun saya tahu bahwa hal itu adalah Tuhan sangat benci dalam kehidupan saya. Tetapi seringkali saya melakukan hal tersebut tanpa saya sadari bahwa Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus dosa saya. Namun apa yang saya lakukan? Saya lagi dan lagi menyakiti hati Tuhan. Tapi ketika saya telah mengenal Tuhan, telah menerima Tuhan sesungguhnya di dalam kehidupan saya berpegang teguh. Saya menguatkan iman saya kepada Tuhan. Saya tidak ingin tergoda oleh hal-hal di luar sana yang ingin menjatuhkan kehidupan saya. Karena saya berpikir bahwa keselamatan yang telah Tuhan lakukan adalah keselamatan yang sangat berharga, yang tidak pernah akan saya temui di dalam apapun, yang tidak akan saya temui jika saya mengikuti Allah lain. Hanya Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang bisa melakukan hal tersebut, yang rela menyerahkan nyawanya hanya demi untuk menghapus setiap dosa kita. Keselamatan hanya kita dapat di dalam Yesus Kristus, bukanlah di dalam hal-hal lain. Ketika ada hal yang menggiurkan kehidupan kita sebagai pemuda, hendaklah kita berpegang teguh kepada iman kita, berpengharapanlah kepada Tuhan. Teguhkanlah iman kita supaya kita tidak tergoyahkan oleh hal-hal yang menjatuhkan iman kita, jemaat Tuhan. Kita sebagai pemuda, kita sangat mudah terbawa oleh hal-hal yang menggiurkan kita, sehingga kita sering menyakiti hati Tuhan. Tapi Tuhan lagi dan lagi mengampuni kita. Kita perlu sadari bahwa kehidupan kita adalah Yesus yang menganugerahkannya. Kita boleh ada sampai saat ini, itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Kita bisa membuka tadi di dalam, kita dapat melihat kembali dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, jemaat Tuhan, di sini sangat jelas dikatakan bahwa tidak ada Allah lain yang bisa memberikan, yang bisa menjamin keselamatan di dalam kehidupan kita selain Yesus Kristus. Nah, dengan apakah kita berterima kasih kepada Tuhan? Yaitu dengan kita menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita menyerahkan pribadi lepas pribadi kita kepada Tuhan, supaya Tuhan menjaga, melindungi setiap kehidupan kita.
Baiklah jemaat Tuhan, saudara-saudari, mungkin hanya ini penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kiranya apapun yang saya sampaikan boleh bermanfaat, boleh kita tanamkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan berdoa untuk menutup pembahasan kita pada saat hari ini. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh percayakan kepada kami, sehingga kami boleh melakukan setiap penjelasan kami ya Tuhan, pembahasan kami tentang keselamatan. Kiranya melalui ayat-ayat yang telah kami baca, kami boleh sadar bahwa keselamatan tidak bisa dan tidak akan pernah kami dapatkan di dalam Allah-Allah lain, melainkan hanya di dalam Allah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ajarkan kami untuk selalu setia, untuk selalu meneguhkan iman kami di hadapan Tuhan. Ampunilah kami sebagai manusia berdosa. Kami sering melakukan pelanggaran yang membuat Tuhan kecewa dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan kehidupan kami mau berpegang teguh kepada Tuhan, karena kami sadari pada saat ini bahwa Tuhanlah Allah satu-satunya yang layak dipuji, disembahkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.